Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas teknologi layanan jaringan mengenai SIP. Teman-teman, sebelum kita masuki materi mengenai SIP, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maria Juwita Mamonis, nama guru mata pelajaran Indrayana Putri Manafe SPDKOM. SIP atau Session Initiation Protocol merupakan seperangkat aturan komunikasi untuk membuat dan mengakhiri koneksi data melalui internet. SIP memungkinkan sesi komunikasi suara online sehingga pengguna dapat berbicara satu sama lain melalui telepon, panggilan video, atau layanan pesan. Fungsi dari SIP yang pertama, Call Initiation, membangun sebuah sesi komunikasi, mengundang user lain untuk bergabung di dalam sesi komunikasi. Yang kedua, Call Modification. Bila perlu, SIP dapat memodifikasi sesi komunikasi. Yang ketiga, Call Termination, menutupi sesi komunikasi. Yang keempat, Present, mengumumkan status user pada user lain, online atau offline. Arsitektur SIP. Fungsi user agent sebagai mediator yang mengkomunikasikan permintaan pengguna akhir ke server. User agent akan menghubungkan ke proxy server. Fungsi proxy server sebagai hub atau terminal filternya atau pemilah informasi. Proxy server akan menghubungkan ke redirect server. Redirect server adalah istilah yang menandakan salah satu tindakan yang dilakukan untuk melakukan panggilan dari satu alamat ke alamat yang lainnya, atau teknik yang digunakan untuk mengarahkan pengunjung domain ke URL berbeda. Redirect server akan menghubung ke register server. Register server mengakses jaringan internet menggunakan IP yang berbeda. Register server akan menghubung ke proxy server. Proxy server akan menghubung ke fungsi gateway sebagai penghubung beberapa jaringan komputer yang memiliki sistem protokol berbeda. Akan menghubung ke PSTN. Fungsi PSTN, jaringan pembawa bare network untuk layanan suara. Komponen SIP user agent. Komponen SIP yang memulai, menerima, dan menutupi sesi komunikasi. User agent terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama user agent client, komponen yang memulai sesi komunikasi. Yang kedua, user agent server, komponen yang menerima atau menanggapi sesi komunikasi, baik UAC ataupun UAS, dapat menutupi sesi komunikasi. User agent dapat berupa software ataupun hardware. Komponen SIP proxy server. Yang pertama, komponen penyedia antara user agent, bertindak sebagai server dan klien yang menerima request message dari user agent dan menyampaikan pada user agent lainnya. Yang kedua, request dapat dilayani sendiri atau disampaikan forward pada proxy lain atau server lain. Yang ketiga, menerjemahkan dan atau menulis ulang request message sebelum menyampaikan pada user agent tujuannya atau proxy lain. Yang keempat, proxy server menyimpan status sesi komunikasi antara UAC dan UAS. Komponen SIP register server. Yang pertama, komponen yang menerima request message register. Yang kedua, register dapat menambahkan fungsi autentikasi user untuk validasi. Yang ketiga, register menyimpan database user untuk autentikasi dan lokasi sebenarnya berupa IP port agar user yang terdaftar dapat dihubungi oleh komponen SIP lainnya, berfungsi sebagai location server juga. Yang keempat, komponen ini biasa disandingkan dengan proxy server. Request dan respon. Yang pertama, SIP request. Invite mengundang user agent lain untuk bergabung dalam sesi komunikasi. Yang kedua, ACK konfirmasi bahwa user agent telah menerima pesan terakhir
dan serangkaian pesan invite. Yang ketiga, BYE, terminasi sesi. Yang keempat, register, registrasi di register server Option. Yang kelima, Option, meminta informasi tentang kemampuan server. Sip respon. 1xx information missions, 2xx sukses respon, 3xx prediction respon, 4xx request failure respon, 5xx server failure respon, 6xx global failure respon. Sekian dan terima kasih.